bahwa ya ini soal tadi dari awal sudah targeted gitu ya untuk dijatuhkan, maka ya tadi dipiralkan ya apa namanya menjadi masyarakat yang menonton menjadi mohon maaf ya tadi citranya menjadi tidak baik bagi Ibu Bupati, kan itu menjadi target-target dari kelihatannya para anggota DPRD di Goa tersebut. Ya tentu. Sangat kecewa. Kalaupun ini adalah hak beliau untuk mengklarifikasi. Nah, berarti kami berkesimpulan bahwa apa yang telah disaksikan atau keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi itu benar. Kang Ujang menilai dampak konflik ya antara DPRD dan juga kepala daerah khususnya untuk keberlangsungan pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat, terutama dari sorotan kasus yang di Goa ini. Seperti apa pandangan Anda? Ya tentu ini tadi ya diusahakan mestinya sistem pemerintahan atau jalannya pemerintahan harus berjalan dengan baik. Artinya yang berkaitan dengan pelayanan gitu ya, itu harus berjalan. Ya kelihatannya tetap berjalan ya, tetap baik. Tetapi memang yang kisruh ini kan secara politik. Yang ramai ini kan secara politik. Karena dari awal memang Bupati sudah ditarget, kalau boleh saya katakan tadi, untuk dimakzulkan seperti itu. Maka muncullah hak angket itu. Nah dalam konteks itu saya melihat ya kita tentu ya menghimbau pada masyarakat Goa ya tadi untuk bekerja seperti biasa, pemerintah daerah juga harus berjalan seperti biasa, tentu DPRD juga harus melihat persoalan ini dengan objektif gitu ya, buktikan dengan bukti-bukti yang betul-betul objektif gitu, bukan sakwa sangka, bukan fitnah, bukan kebencian, sehingga betul-betul kalaupun ada hak angket itu hak angket yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara sosial. Ya, jadi Ibu Bupatinya juga tanda kutip ya tidak dipermalukan. Jadi ada dialektika diskursus yang bertanggung jawab antara kekuatan legislatif di daerah di Goa dengan eksekutif begitu. Nah kalau ini terjadi seperti itu kan enak. Yang hari ini saya lihat adalah ya tadi kebencian gitu ya, tuduhan-tuduhan yang tentu harus dibuktikan. Saya tidak melihat ini benar ini salah, ini terbukti atau tidak. Saya melihatnya secara objektif saja, secara politik saja, bahwa ya ini soal tadi dari awal sudah targeted gitu ya untuk dijatuhkan, maka ya tadi dipiralkan ya menjadi masyarakat yang menonton menjadi mohon maaf ya tadi citranya menjadi tidak baik bagi Ibu Bupati, kan itu menjadi target-target dari kelihatannya para anggota DPRD di Goa tersebut. Ya tentu ini politik sekali lagi. Ya politik itu tidak benar tidak salah gitu. Tadi saya katakan yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Tetapi harus dilihat secara objektif gitu. Mana yang benar harus ditunjukkan, mana yang salah juga harus dibuktikan seperti itu. Oke, yang benar bisa salah, yang salah bisa benar, dan tidak ada kawan abadi dalam politik, Mas Farhad. Jadi besok kita akan tunggu bersama ya hasil keputusan dari paripurna DPRD. Jika memang kata Kang Ujang tadi benar akan secara garis besar ataupun kemungkinan besarnya akan dimakzulkan, berarti ini menjadi presiden buruk bagi DPRD Kabupaten Goa khususnya. Ya kalau dia mampu dalam menggali itu ada ternyata itu bukan presiden buruk. Tapi kalau dia gagal, ya pasti akan menjadi senjata makan tuan buat mereka. Nah, presiden buruknya di sini adalah pengadilan asusila secara terbuka terang-terangan oleh legislatif ya, tanpa melalui proses hukum atau menunggu. Padahal kalau menunggu bersabar sebentar aja, apakah terbukti tentang perselingkuhan itu dengan laporan mungkin suami atau siapa? Tapi kan tidak gitu. Sedangkan isu yang membuat kayak teriakan "hei kebakaran" sehingga orang nonton gitu kan, ada apa heboh itu ya itu tentang perselingkuhan. Jadi harusnya menempuh proses hukumnya dulu. Ya harusnya ada laporan-laporan, kemudian kalau korupsi serahkan kejaksaan gitu, bukan langsung mengganti kan. Otomatis kan kalau terbukti ditahan kan pasti tidak melaksanakan fungsi, tetap naik wakil yang naik gitu. Kalau sekarang mereka ini adalah kalau ibu ini dimakzulkan, wakil yang naik dari anggota PAN yang bisa menggantikan lagi bisa masuk secara instan gitu tanpa melalui proses pilkada. Itu yang terjadi di Kabupaten Goa. Ya saya berharap masyarakat Goa berdoa buat Ibu Bupati, semoga dukung dan yang sampai terjadi di kabupaten ini gitu, karena harusnya pinter-pinter kok jadi nggak terlalu pinter gitu.
Ini patutnya menjadi pembelajaran publik juga dengan kasus ini ya untuk di daerah-daerah lainnya bahwa tidak semudah itu memakzulkan seorang kepala daerah yang akan dilakukan oleh DPRD. Pak Mas Ujang, seperti apa prosesnya dan juga melihat dari sisi politiknya? Iya, kalau kita bicara soal hak DPR, termasuk hak angket, itu hak politik. Tentu di situ ada proses politik, ada ketidaksukaan like or dislike tentu. Jadi kalau sudah politik, sudah bukan bicara lagi objektif tidak objektif, salah benar, bukan di situ. Tetapi kalau politik itu targeted, ada yang ditarget, ada yang harus digulingkan, ada yang harus dijatuhkan, atau tadi harus dimakjulkan. Tetapi sekali lagi ini kan butuh pembuktian yang objektif, yang terverifikasi, yang valid gitu. Dan dalam konteks itu kan sekali lagi kalau politik itu kan yang menilainya dewan. Dewan ini kan tanda kutip ya anggota politisi. Kalau politisi itu kan melihatnya sudut pandang kayak kawan lawan gitu. Kalau memang tadi bupati dianggap lawan ya mari kita jatuhkan. Kalau dianggap lawan mari kita bersekutu kan itu. Nah, tetapi sekali lagi ini tentu tadi pembelajaran bahwa hal ini harus dikelola dengan baik gitu ya, harus dimanage dengan baik sehingga masyarakat Goa juga tenang, sehingga masyarakat Goa juga bisa bekerja dengan seperti biasa dan tidak terjadi katakanlah hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga semuanya bisa refleksi, bisa evaluasi diri malam hari ini gitu untuk bisa memberikan keputusan besok yang terbaik begitu untuk masyarakat Goa. Jadi ini bukan soal menang kalah, tapi ini bagaimana kepentingan masyarakat harus dijaga dan dilindungi. Oke, terakhir Mas Farhad, pembelajaran apa yang bisa kita petik dari kasus Bupati Goa saat ini? Ya ini menyangkut ya selaras atau sinergi antara legislatif dan yudikatif, dengan eksekutif. Artinya kalau sampai terjadi ini memang saya sangat sayangkan banget gitu. Tapi ini kan masalah internal partai kan. Tapi itu biasa. Tapi kalau kita kembali ke bicara jalur hukum, ya setidaknya Ibu Bupati juga bisa merangkul kembali atau menjalin komunikasi bukan hanya dengan modal keberanian dan pernyataan bahwa ini benar. Tetap aja kalau namanya orang politik Bupati harus tetap jangan tegang-tegang terus. Ya kalau bisa tarik ulur. Kemudian komunikasi, persahabatan, olahraga, itu memang biasa. Karena dalam hidup ini kan orang tidak hanya melihat perbuatan tapi etika tata cara. Nah seandainya Bupati lolos dari persoalan ini ataupun memenangkan bahwa dia difitnah, ya saya rasa ke depan harus lebih diperbaiki lagi gitu. Dan kejadian ini jangan menjadi satu hal kayak jurisprudensi, kayak contoh yang akan ditiru oleh daerah-daerah lain. Ya. Hanya di Goa aja, daerah lain nggak ada seperti ini. Saya nggak tahu ini kan. Hebat sekali. Padahal keluarga yang orang hebat juga Pak Bupati, Ibu Bupati ini. Oke, nanti kita akan tunggu bersama ya. Nanti hasilnya di sidang paripurna esok seperti apa. Mas Farhad Abbas, praktisi hukum, Kang Ujang Komarudin, pengamat politik. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, inilah dinamika hak angket DPRD Goa yang mempertemukan kepentingan politik, hukum, dan tuntutan akuntabilitas publik. Kita tunggu keputusan dan langkah selanjutnya. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. NTV Prime akan kembali dengan informasi lainnya seusai jeda.